warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mesir Wadiduro, NIM 184. Perkenalkan, nama saya Stevi Egananda dengan NIM 177. Saya Tria Pujiasari dengan NIM 178. Baik, saya akan menyampaikan pemateri yang pertama yang berjudul adalah materi tentang teori pendukung struktur modal. Poin yang pertama, trade off theory. Dikembangkan manfaat tax shelter dan biaya atau resiko kebangkrutan utang untuk mencapai tingkat utang yang optimal. Yang poin kedua adalah pecking order theory. Perusahaan memprioritaskan sumber dana secara beruntunan. Laba ditahan, utang terakhir penerbitan saham baru. Baik. Selanjutnya, menentukan keseimbangan manfaat dan resiko. Struktur modal optimal adalah titik keseimbangan di mana manfaat utang atau pengurangan pajak diimbangi dengan resiko keuangan yang meningkat. Manfaat utang yang pertama itu pengurangan pajak karena bunga di utang dapat dikurangkan. Yang kedua itu menurunkan biaya modal rata tertimbang. Selanjutnya, resiko utang, peningkatan resiko finansial distress atau gagal bayar, meningkatkan biaya modal secara keseluruhan jika utang terlalu tinggi. Selanjutnya, teori pendukung struktur modal. Trade-off theory, menimbang manfaat dan biaya utang untuk mencapai tingkat yang optimal. Pecking order theory, perusahaan memprioritaskan sumber dana secara berurutan, internal atau laba tahan, utang, dan terakhir penerbitan saham baru. Selanjutnya, aset-aset keuangan. Aset keuangan adalah klaim atau hak atas sejumlah uang atau sumber daya ekonomi di masa depan. Aset ini umumnya tidak berwujud fisik dan dapat diperdagangkan di pasar. Yang pertama yaitu kas dan deposito, instrumen likuiditas utama untuk mengelola arus kas. Yang kedua, saham dan obligasi, mewakili hak kepemilikan atau saham atau klaim kontraktual atau obligasi atas arus kas masa depan. Yang ketiga, piutang, klaim untuk menerima uang tunai dari pihak lain di masa depan. Selanjutnya, peran dan karakteristik aset keuangan. 1. Fasilitas dana, memfasilitasi aliran dana dari surplus atau investor ke defisit, perusahaan atau pemerintah. Yang kedua, tidak berwujud, nilai bergantung pada klaim kontraktual atas arus kas yang dijanjikan. Dan yang ketiga, risiko atau return, memiliki variasi risiko dan return yang berbeda sesuai jenis instrumen pasar uang versus pasar modal. Pihak yang menerbitkan aset disebut emiten, sedangkan pihak yang memiliki klaim disebut investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.